di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
diam di hadirat-Mu. Biar kami diam Tuhan dalam hadirat-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu lingkupi kami, hadirat-Mu lingkupi kami Tuhan. Sebab Kau yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak. Tuhan, kami tinggikan dalam sebab Kau Raja kami Tuhan. Biar kami mau nyanyikan pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, Kau ku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Dan kami siap bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Yes. Yang di rumah mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Amin.
kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sebab tiada terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kau lega bagiku, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh,
Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku jadi bukti kebesaran-Mu. Kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Dan kami sangat percaya dan kami yakin bahwa setiap apa yang boleh kami lakukan hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang disenangkan dengan ibadah-ibadah, dengan pujian, penyembahan, dengan doa-doa, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami tahu nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap yang mengikuti acara live pada pagi siang ini. Terima kasih Tuhan.
tetap kami elu-elukan Engkau. Dan kami nyatakan, Yohanes 3 ayat 30, Engkau yang harus dipermuliakan. Kami semua makin kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua yang kami lakukan hanyalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan siap disampaikan. Dan kami tahu bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Membawa dampak yang luar biasa. Membawa efek manfaat dan faedah untuk kami yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah. Teristimewa untuk Jemaat Gebiro Kota Mobagu yang sedang mengikuti acara live pada pagi siang ini. Saya sangat percaya bahwa kita tetap ada dalam keberkatan Tuhan. Katakan amin. Sebagaimana yang kita imani, maka itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak terasa sudah memasuki kurang lebih 2 bulan kita stay at home. Dan saya percaya semua kita tetap dalam lindungan Tuhan. Teristimewa Jemaat Gebiro Kota Mobagu dimanapun engkau berada. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Roh, jiwa, tubuh, bukan cuma tubuh yang terpelihara sempurna, tetapi roh, jiwa, tubuh menjadi satu kesatuan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dan terjadi untuk kita semua. Ada yang tubuhnya sehat, tetapi roh dan jiwanya sakit, ya, itu juga tidak baik. Tetapi ada juga roh jiwanya sehat, luar biasa, tubuhnya sakit, itu juga sangat mengganggu. Tetapi kita percaya bahwa roh, jiwa, tubuh kita senantiasa terpelihara sempurna hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kita sudah memasuki bulan Mei. Ya. Untuk bulan ini mulai diadakan serial khotbah. Ya. Jadi untuk bulan Mei, judul khotbah atau rangkaian khotbah, serial khotbah yang akan dibagikan adalah bagaimana memperoleh jalan keluar di tengah-tengah masalah dan persoalan. Katakan amin. Sekali lagi saya katakan, untuk serial khotbah bulan Mei untuk Gebiro Kota Mobagu adalah bagaimana memperoleh atau bagaimana mendapatkan jalan keluar daripada setiap persoalan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak kali saya katakan, selama kaki kita masih menginjak di tanah, selama kita masih menghirup oksigen dengan leluasa, tekanan, masalah, persoalan senantiasa tak akan lepas daripada kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita boleh memenangkan persoalan itu? Katakan amin. Bagaimana kita boleh lepas daripada tekanan itu? Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi bersukacitalah dalam segala hal, sekalipun engkau dalam tekanan, persoalan, masalah. Ini yang disebut seni. Katakan seni. Seni mengatasi tekanan. Ya. Seni mengatasi persoalan dan masalah. Nah, pada pagi siang ini kita akan belajar bersama-sama daripada seorang raja yang sangat terkenal di Perjanjian Lama, bukan Raja Daud, bukan pula Raja Salomo, tetapi keturunan ke-10 daripada Raja Daud, yaitu Raja Hizkia. Kalau dihitung dari Raja Salomo, itu berarti keturunan ke-9. Nah, kita tahu semua bahwa Hizkia mengalami satu tekanan persoalan
yang bukan cuma biasa-biasa, tetapi mengalami sesuatu yang disebut dengan vonis kematian. Dan vonis kematian itu vonis kematian daripada tenaga medis atau dokter atau manusia. Tetapi vonis kematian itu datangnya dari Tuhan. Ketika Hizkia jatuh sakit, lewat Nabi Yesaya datang pesan Tuhan untuk Hizkia bahwa Hizkia engkau mati, ya. Bahasa Chinese-nya si. Dan pada saat itu dengan satu tindakan yang sangat luar biasa, maka vonis mati yang datangnya dari Tuhan lewat Nabi Yesaya itu mengalami amnesti, mengalami grasi. Hizkia tidak jadi mati, tetapi ditambahkan usianya menjadi 15 tahun. Nah, bukankah dia lepas daripada tekanan? Bukankah dia lepas daripada masalah dan persoalan? Sekarang kita akan belajar tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dan bagi saya pribadi, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, sekalipun cerita ini udah terjadi ribuan tahun yang lalu, masih sangat relevan untuk kita lakukan pada saat ini. Ya. Tidak berlambat waktu, kita baca di 2 Raja-Raja 20, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judulnya adalah Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Subjudul khotbah ini juga adalah doa dan air mata. Katakan doa dan air mata. Tapi ingat loh, ini bukan judul sinetron, ya. Ini subjudul khotbah, doa dan air mata. Bahasa Inggrisnya adalah prayer and tears, ya. Kita lanjut pembacaan firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Luar biasa, ya. Nama Daud juga disebut di pembacaan firman ini. Oleh karena Daud hambaku. Begitu berkenannya Daud sehingga sampai keturunan ke-10, ya, daripada keturunan Raja Daud, tetap Tuhan ingat kepada Daud. Tuhan bilang kepada Hizkia, oleh karena Daud hambaku. Jadi salah satu kunci mengapa Hizkia boleh berkenan di hadapan Tuhan, dia boleh mengalami amnesti atau grasi diperpanjang 15 tahun lagi, hanya karena juga faktor daripada nenek moyangnya yang namanya Daud. Betapa berbahagialah kita kalau kita hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Imbasnya ke anak, cucu, cece, cicit, ya. Kalau keturunan ke-10, apalagi ya? Anak, cucu, cece, cicit, cucut, cecet, cocot mungkin. Balik lagi, karena vokalnya cuma A, I, U, E, O, cuma 5. Jadi balik lagi ya. Oleh karena Daud hidup sebagaimana yang Tuhan mau, imbasnya juga kenanya kepada Hizkia. Katakan amin.
Oleh sebab kita sebagai orang tua yang tentunya udah punya anak, kalau saya pribadi, cucu saya sudah 2. Ya. Kalau saya hidup sebagaimana yang Tuhan mau, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, efeknya itu bukan cuma sampai pada keturunan ketiga, keempat, tapi sesuai dengan konteks pada saat ini, efeknya, dampaknya, manfaatnya sampai pada keturunan ke-10. Katakan amin. Haleluya. Ya, jadi Raja Hizkia ini ketika dia mengalami sakit penyakit, mengalami sakit bara yang busuk sejenis kanker kulit, itu dia dalam kondisi, bisa dikatakan dalam kondisi puncak, ya. Dalam masa keemasannya, dalam kondisi yang gagah, dalam kondisi yang sangat perkasa sebagai seorang laki-laki. Pada saat yang demikian, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dan Alkitab katakan di ayat yang pertama, dia jatuh sakit dan hampir mati. Dan sedihnya bukan cuma berhenti pada hampir mati. Kalau hampir mati kan belum tentu dia mati, tapi belum tentu juga dia hidup. Ya. Tapi bukan cuma berhenti sampai di situ, tetapi datang vonisnya Tuhan lewat Nabi Yesaya bahwa dia akan mati. Bahkan Tuhan bilang begini kepada Nabi Yesaya, katakan kepada Hizkia, raja umatku, bahwa kumpul saja, bahasa Meladonya, kumpul jo itu family, panggil jo padorang semua, ya. Kemudian kasih jo wasiat. Kalau ada budel itu adalah tanah yang akan wariskan aja semua. Saya mesti sampaikan ini, bahwa kadang masalah budel itu membuat masalah yang berakhir di pengadilan. Haleluya. Kenapa? Karena orang tua kurang bijaksana. Ketika hartanya banyak, tanahnya banyak, budelnya banyak, ya, dia cepat-cepat tidak membagikan itu kepada anak-anaknya. Akhirnya ketika dia meninggal, kemudian warisan mati, statusnya nggak jelas siapa yang punya, ini anak mana yang punya, yang anak yang A mendapat warisan yang bagaimana. Akhirnya orang tuanya meninggalkan bom waktu. Akhirnya anak-anak semua berkelahi hanya karena harta warisan orang tua. Tapi puji Tuhan, di antara kita tidak ada yang demikian. Amin. Di antara kita senantiasa boleh saling mengalah satu dengan yang lain. Tetapi saya mesti sampaikan kepada para orang tua, jangan meninggalkan bom waktu untuk keturunanmu. Apabila engkau punya harta warisan, sebelum engkau dipanggil oleh Tuhan, bagikan aja dengan adil. Misalnya engkau punya kapling 3, anakmu 3, bagikan aja. Si A dapat kapling 1, si B 1, si C 1. Semuanya kan aman, ya. Oleh sebab itu, kalau tidak bijaksana di dalam mengelola harta warisan, itu bisa meninggalkan bom waktu untuk anak bahkan cucu-cucumu. Nah, kembali lagi kepada Raja Hizkia. Ketika mendapatkan vonis mati daripada Tuhan loh, lewat Nabi Yesaya, bukan dari dokter. Kadang dokter kan vonisnya, tenaga medis bilang, sisa 2 bulan. Tapi ternyata masih bisa hidup sampai 2 tahun. Atau masih bisa hidup sampai 10 tahun. Tapi ini langsung daripada Tuhan. Jadi ketika Hizkia mendapat vonis yang langsung daripada Tuhan bahwa hidupnya akan berakhir alias dia akan meninggal, tentunya ini menjadi satu tekanan, menjadi satu persoalan, menjadi satu masalah, ya. Bahkan menjadi satu ketakutan dalam pribadi Hizkia. Tetapi Hizkia melakukan tindakan yang benar. Sehingga dari awal saya katakan dia mengalami grasi, amnesti, diperpanjang 15 tahun lagi usianya. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Apa sih tindakan-tindakan daripada Raja Hizkia? Nah, pada pagi siang ini kita akan belajar. Ketika Hizkia mengalami tekanan, mengalami persoalan, mengalami satu berita yang sangat tidak mengenakan karena berkaitan dengan nyawanya, hal yang pertama yang dia lakukan yang bisa kita ikuti tindakan daripada Raja Hizkia adalah
Hizkia langsung mengambil posisi doa. Katakan amin. Dia tidak berlambatan. Ketika ada masalah, tekanan, persoalan, berita yang tidak baik, berita yang tidak mengenakan telinga, dia langsung mengambil posisi doa. Banyak kali saya katakan doa, D-nya adalah dalam, O-nya otoritas, A adalah Allah. Jadi ketika ada tekanan, masalah, persoalan, Hizkia langsung merapatkan dirinya. Katakan merapatkan diri. Melekatkan dirinya kepada otoritas Allah. Amin. Dia enggak berlambatan di dalam doa. Dia langsung ambil posisi doa. Saya mau katakan, yang pertama yang dilakukan oleh Hizkia, Hizkia punya reaksi doa yang sangat cepat. Haleluya. Kadang ketika sakit, penyakit, ya, banyak kali orang di luar sana yang lebih dulu mereka cari adalah siapa dokter yang paling terkenal. Siapa dokter yang paling sakti. Mereka lupa bahwa mereka punya dokter di atas segala dokter yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mengatakan kepada keluarga saya, bahkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Ketika ada tekanan, masalah, sakit, penyakit, yang lebih dulu kita lakukan adalah mengandalkan lutut. Langsung ambil posisi doa. Ya. Langsung masuk dalam otoritas Allah. Saya percaya ketika kita ada dalam otoritas Allah, siapa yang dapat mengusik kita? Ingat Roma 8 ayat 31, apabila Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Ya. Kita langsung merapatkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga saya percaya apapun yang terjadi itu akan dilewatkan oleh Tuhan. Kalau dengan tentunya seizin Tuhan. Ya. Kalau memang Tuhan izinkan kita mesti melewati lembah kekelaman dulu, ya silakan. Tapi kita percaya bahwa setelah lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, gembala kita GBI Rock Jabodetabek, Pak Pendeta Roni Daud Simeon, puji Tuhan, dia diloloskan daripada lembah kekelaman. Dia sembuh daripada COVID-19. Ya. Di Mazmur 23 perhatikan, setelah lembah kekelaman, barulah di situ ada hidangan. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Haleluya. Bahkan Tuhan mengurapi kepala kita, mengisi penuh dengan minyak. Piala dan cawan kita penuh melimpah dengan minyak. Ya. Pengurapan, sukacita yang baru Tuhan akan berikan. Baru setelah itu ada santapan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Ini bicara apa? Ini bicara kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya ada kebajikan, kemurahan yang senantiasa mengikuti. Bukan cuma mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan bukan cuma mengikuti kita. Tetapi bahasa aslinya itu adalah radab. Yaitu mengejar kita. Haleluya. Setelah itu kita akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Masuk dalam 1000 tahun memerintah sebagai raja. Di bawah raja yang maha besar, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi reaksi doa daripada raja itu sangat cepat. Kita mesti punya itu. Kita mesti mempunyai reaksi doa yang cepat. Bukan cuma cepat, sangat cepat. Apapun masalah kita, secepatnya kita selesaikan di dalam doa. Katakan amin. Kemudian yang kedua, ya, ketika Hizkia berdoa, dia bukan cuma mempunyai reaksi doa yang sangat cepat, tetapi ketika dia berdoa, dia fokus kepada Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa ketika Hizkia mendengar tentang berita kematian yang dibawa oleh Nabi Yesaya, berita Tuhan yang dibawa oleh Nabi Yesaya kepada dia, maka
ayat yang kedua di sini dikatakan bahwa lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Dengan kata lain, ketika Hizkia berdoa, dia fokus. Dia fokus kepada Tuhan. Dia, Raja Hizkia, tidak berdoa sambil melihat lukanya, sambil melihat penyakitnya, penyakit bara di kulitnya yang udah menggelembung, ya. Mungkin ada yang pica-pica, dan tentunya baunya itu sangat, wow, tidak bisa dikatakan, tidak bisa digambarkan ya dengan kata-kata. Tidak melihat sakit penyakit. Alkitab tidak mencatat Hizkia melihat sakit penyakitnya, kemudian dia berdoa, tidak. Tetapi Alkitab mencatat dia palingkan wajahnya ke dinding. Maksudnya apa? Dia fokus ke Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun kita punya reaksi doa yang sangat cepat, tetapi kalau di dalam doa itu kita tidak fokus ke Tuhan, percuma. Katakan percuma. Kalau suamimu ada di sampingmu, istrimu ada di sampingmu, tepuk pundaknya, kemudian bilang percuma. Kalau doa tidak fokus, bagi saya pribadi, kalau doa tidak fokus, lebih baik orangnya tidak usah berdoa. Lebih baik orang bauni sinetron. Haleluya. Lebih baik orang main game. Kalau doa tidak fokus. Tetapi Hizkia fokus. Dia tidak lihat sakit penyakitnya, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Ya, ini doa yang luar biasa. Ini yang saya sebut doa yang full faith, penuh iman. Saya pernah melakukan doa yang demikian, sampai saat ini saya lakukan. Ketika saya masih di Denpasar, saya ingat saya mengalami sakit liver. Saya ingat sekali itu. Periksa ke laboratorium, ada yang disebut SGOT, SGPT, saya lupa itu. Itu sampai 245, ada yang 275. Saya udah menggigil, ya. Saya udah kehilangan kekuatan tubuh. Tetapi saya percaya, saya punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya. Saya baca 1 Petrus 2 ayat 24 bagian akhir. Dan ini menjadi kekuatan iman. Kemudian saya ingat, saya percaya Mazmur 103 ayat 20. Bahwa ketika kita memperkatakan suara firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan suara firman Tuhan. Maka ada malaikat-malaikat Tuhan yang akan melaksanakan firman itu. Dengan mendengar suara firman itu. Oleh sebab itu saya perkatakan, oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, Doni Abraham sudah disembuhkan, telah disembuhkan. Saya ingat waktu itu jam 9 malam saya mulai mengadakan tindakan iman. Sampai jam 3 dini hari saya percaya bahwa Tuhan saya sanggup menyembuhkan saya. Kalau Tuhan saya tidak sanggup menyembuhkan saya, tidak masalah. Yang penting saya meninggal di dalam iman. Yang paling parah, ketika orang meninggal tidak di dalam iman kepada Tuhan. Yang paling mengenaskan, bahkan saya boleh pakai satu kata, mengerikan. Ketika orang itu meninggal, itu imannya sedang gugur di hadapan Tuhan Yesus. Saya berprinsip bahwa Tuhan saya sanggup menyembuhkan saya. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya, berarti ketika saya tutup mata dalam kata meninggal, dan saya imani, waktu itu ketika saya buka mata, saya ada di pangkuan Bapak Abraham di Firdaus. Ya. Puji Tuhan, saya bilang, oke, saya percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan. Saya cuma teriak terus, bahwa oleh bilur Yesus di atas kayu salib, Doni Abraham telah disembuhkan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Jam 3 dini hari saya mengalami kesembuhan. Saya merasakan ada hawa panas masuk, mulai di ubun-ubun saya sampai ke bagian lambung, ke bagian perut saya. Dan puji Tuhan pada saat itu saya mengalami pemulihan total. Ya, doa fokus. Doa fokus kepada Tuhan. Kalau kita tidak fokus, sebaiknya kita
tidak usah berdoa. Haleluya. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dia mengalami perpanjangan usia 15 tahun. Di samping dia punya reaksi doa yang cepat, dia fokus. Nah, ayat yang ketiga sebenarnya ini salah satu kunci juga Hizkia mengalami kesembuhan. Di sini dia katakan begini, Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan ternyata ketiga yang dilakukan oleh Raja Hizkia, dia menaikkan doa dengan sistem deklarasi. Dia mendeklar bahwa selama dia hidup, dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dia udah hidup setia di hadapan Tuhan. Dia hidup dengan tulus hati. Ya, sekalipun ending kehidupan daripada Raja Hizkia itu sangat mengenaskan. Dia jatuh dalam keangkuhan. Ketika Tuhan sembuhkan dia. Di 2 Tawarikh 32 ayat 23 di situ dikatakan bahwa sejak saat itu Raja Hizkia diagungkan di seluruh bumi. Dia jadi sombong. Kemudian dia jatuh dalam kesombongan. Dia izinkan orang untuk melihat keadaan seisi istananya, dan hal itu membuat Tuhan murka atas Raja Hizkia. Tetapi pada saat kondisi di 2 Raja-Raja 20 mulai ayat 1 sampai 6 dan seterusnya, itu kondisi iman Hizkia yang luar biasa. Dia katakan begini kepada Tuhan, dia doa dengan sistem deklarasi. Dia bilang, Tuhan ingatlah akan aku. Aku sudah hidup dengan setia, 1. Aku sudah hidup dengan tulus hati, 2. Aku sudah hidup melakukan kebaikan dan kebenaran. Sebab Hizkia tahu bahwa ketika dia hidup dengan setia di hadapan Tuhan, di Amsal 13 ayat 17b, di situ dikatakan bahwa duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Dia pegang janji firman Tuhan. Dia tahu ketika dia hidup di hadapan Tuhan, maka Tuhan punya alasan untuk menyembuhkan dia berdasarkan kebenaran firman Amsal 13 ayat 17b. Kemudian di Matius 7 ayat 11 di situ dikatakan bahwa Tuhan yang menyelamatkan orang-orang yang hidupnya tulus di hadapan Tuhan. Hizkia punya dasar firman. Ya. Kemudian di mana lagi? Ulangan 12 ayat 28. Ketika dia hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin keselamatan dan kesembuhan untuk Raja Hizkia. Jadi dia lakukan doa deklarasi. Di sini saya mau katakan bahwa Raja Hizkia, dia punya nilai tawar yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dia punya bargaining value, nilai tawar yang luar biasa. Sehingga dia punya alasan untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku. Perhatikan loh, Hizkia bukan bilang, Tuhan bukankah? Apa beda kata bukankah dan ingatlah? Bagi saya pribadi, kata bukankah itu mengandung nada persungutan, mengandung nada menuntut di hadapan Tuhan. Ingat di Matius 7 kan? Bukankah aku sudah melakukan mujizat? Aku sudah bernubuat. Aku sudah menyembuhkan banyak orang. Bilang apa? Hanyalah engkau pembuat kejahatan. Tetapi di sini Hizkia tidak pakai kata bukankah, tetapi dia pakai kata ingatlah. Ingatlah itu adalah permohonan yang sangat merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Hizkia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku. Aku sudah hidup setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Aku sudah hidup tulus hati di hadapan-Mu. Aku sudah melakukan apa yang baik dan benar. Dia punya nilai tawar untuk dia. Dia punya satu alasan untuk meminta di dalam doa. Karena dia hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, sudahkah kita punya nilai tawar di hadapan Tuhan? Kalau hidup kita masih kurang genah di hadapan Tuhan,
Kalau hidup kita masih tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan, ketika mengalami tekanan masalah, apa yang akan kita bilang kepada Tuhan? Ingatlah akan aku. Apa alasan mana? Dasar apa yang akan kita bilang kepada Tuhan untuk mengingat akan kita? Hizkia punya dasar loh, sehingga dia layak untuk melakukan doa. Ingatlah akan aku Tuhan. Dasarnya adalah dia hidup setia. Dasarnya adalah dia hidup dengan tulus hati. Dasarnya adalah dia hidup dengan baik dan benar. Pada masa-masa seperti saat ini, mari kita tingkatkan nilai tawar kita di hadapan Tuhan. Sekalipun ingat, Allah itu adalah Allah yang Maha Kasih. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih. Apabila mungkin engkau masih hidup di dalam kubangan dosa, engkau angkat tangan, Tuhan tolong aku, lepaskan daripada ikatan dosa. Aku mau Tuhan untuk bertobat, untuk melakukan apa yang engkau mau. Pasti Tuhan akan tolong. Tetapi setelah itu adalah perjalanan nilai tawarmu di hadapan Tuhan yang engkau mesti tingkatkan setiap hari. Makin lama makin baik di hadapan Tuhan, makin lama makin benar di hadapan Tuhan, makin lama makin sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga ketika engkau berdoa, Tuhan makin mendengar doamu. Katakan amin. Ya. Jadi 3 hal yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dia mengalami perpanjangan usia 15 tahun. Ingat, dia punya reaksi doa yang cepat untuk menghadapi masalah persoalan yang ada. Kemudian dia fokus. Kemudian yang ketiga, dia punya bargaining value di hadapan Tuhan. Dia punya nilai tawar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu sidang jemaat GBI Rock, ikuti acara ini, warga kerajaan Allah yang sedang mengikuti acara ini, bukan saja Hizkia ditambahkan 15 tahun, tetapi ada bonusnya apa? Kotanya Yerusalem waktu itu Hizkia menjadi raja itu dilindungi, ya, itu dipagari daripada serangan Raja Asyur. Luar biasa. Di samping ditambah usia 15 tahun, dia mendapatkan bonus perlindungan dan pemagaran daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan sampai kesetiaan kita luntur di hadapan Tuhan. Jangan sampai keadaan di sekitar kita mengkontaminasi hati kita sehingga ketulusan hati kita tercemar oleh situasi dan keadaan yang ada. Jangan sampai keadaan dan situasi yang ada menghalangi kita untuk berbuat baik dan berbuat benar di hadapan Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih di dalam nama Yesus. Minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu kita angkat roti. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Kita percaya bahwa Yesus sangat sayang kepada kita. Sehingga dia melakukan satu pengorbanan yang total. Yaitu dia menyerahkan nyawanya, bukan cuma menyerahkan nyawanya langsung mati, tetapi dia membiarkan tubuhnya disiksa, dia membiarkan darah. Saya banyak kali katakan, mulai daripada Taman Getsemani, ketika Yesus mulai ditampar oleh pasukan Romawi, ya bahkan pengikut-pengikut daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika Yesus mulai ditampar di Taman Getsemani. Pada saat itulah tetesan darah Yesus mulai mengucur. Dan berakhir ketika dia katakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawanya. Itu dia lakukan karena dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari kita dengan sungguh-sungguh kita melakukan perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya dengan pengorbanan-Mu sehingga kami boleh hidup. Hanya dengan karya penebusan kami boleh dibebaskan dari binasaan, boleh masuk pada kehidupan yang kekal. Kami boleh ada dalam keselamatan,
Bahkan kami boleh masuk menjadi warga kerajaan Allah. Bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat kerajaan Allah yang memang disediakan untuk warga negara kerajaan Allah. Dan dengan iman kami boleh nyatakan, itulah kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan bukan cuma sebagai Tuhan yang menyelamatkan, tetapi kita percaya Dia sebagai Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, semua jemaat Gebiro Kota Mobagu yang sedang mengikuti acara ini, angkat roti di tangan kananmu. Engkau imani dan engkau percaya bahwa ini bukan cuma sebagai simbol, tetapi engkau percaya bahwa ini betul-betul pengorbanan Yesus. Mengorbankan tubuhnya di atas kayu salib untuk engkau dan saya. Oleh sebab itu dengan iman, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah melayakan untuk masuk dalam Tuhan yang kudus. Di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tubuh Yesus di tangan kanan kita. Di dalam nama Yesus, Bapa, saat ini kami mengucap syukur. Kami, Engkau membiarkan tubuhmu terpecah. Engkau membiarkan tubuhmu mengalami hukuman, supaya tubuh kami utuh, supaya kami dibebaskan daripada hukuman. Kami mengucap syukur atas segala pengorbanan yang Kau lakukan untuk kami. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tubuh Yesus di tangan kanan kami dengan iman. Bukankah yang kita angkat kanan kita ini korbanan daripada tubuh Yesus di atas kayu salib? Mari dengan iman makan di hadapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Percaya bahwa ini bukan cuma anggur. Kita imani di dalam nama Yesus bahwa ini adalah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Sejak di Taman Getsemani, mulai dari Taman Getsemani, darah Yesus sudah tercurah. Berakhir di atas kayu salib, Dia mencurahkan darahnya sampai tetes darah yang terakhir, membawa pemulihan, bahkan membawa kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tinggi darah Yesus di tangan kanan kita. Percaya bahwa ini adalah darah perjanjian baru, darah yang dicurahkan untuk kita yang percaya kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita. Ini adalah persekutuan kita bersama darah Yesus. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya di dalam nama Yesus
macam sakit penyakit kami, tekanan-tekanan yang ada sudah disembuhkan dan kami sudah mendapatkan jalan keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya Terima kasih Engkau memberkati aku melimpah-limpah. kami percaya. Dan Yesus, haleluya. Dan kiranya namamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Kami percaya dalam nama Yesus, haleluya. Sadabago, Engkau memberkati aku melimpah-limpah. ya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Haleluya. My Lord. Dan kiranya Yesusmu menyertai aku dan melindungi Ya, aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. katakan lagi sehingga kesakitan tidak menimpa. Ya, dengan iman. 1 Tawarik 4 ayat 10. Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat Gebiro Kota Mobagu, tanganmu di hadapan Tuhan. Siapkan wadah untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih ibadah live pada saat ini memasuki babak akhir. Tetapi kami percaya bahwa ketika Engkau memberkati kami, tidak ada satu istilah babak akhir di dalam berkat-Mu. Berkat-Mu adalah baru setiap saat, tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Itu yang kami percaya. Jemaat Gebira Lagu, Engkau diberkati oleh Tuhan Yesus. Engkau menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang radikal. Bahkan di dalam nama Yesus, Engkau menjadi jemaat yang menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 20 tergenapi di dalam kehidupan. Engkau bukan cuma dengar firman, tetapi engkau melakukannya. Dijauhkan daripada sakit penyakit. Tergenapi Mazmur 91 di dalam kehidupanmu. Tidak ada penyakit menular. Di waktu siang maupun di waktu malam, sanggup masuk kepada engkau. Karena engkau dilindungi di dalam nama Yesus. Saya yang sakit telah disembuhkan, yang mengalami tekanan masalah ekonomi mendapatkan jalan keluar dalam nama Yesus. Pada saat itu percaya Tuhan melakukan sesuatu dengan dahsyat. Saat ini angkat tanganmu. Siapapun yang sedang mengikuti acara live ini, ketika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan, apabila saat ini sedang mengalami sakit penyakit, percaya Tuhan Yesus sanggup sembuhkan engkau. Taruh tanganmu di tempatmu yang sakit.
Apabila engkau sedang mengalami bagian kepala yang sakit, mengalami migrain, taruh tanganmu di kepalamu yang sakit di dalam nama Yesus. Apabila engkau sedang mengalami sakit, taruh tanganmu di bagian lambungmu. Apabila engkau sedang mengalami sakit di bagian tubuhmu, dimanapun, di dalam nama Yesus, taruh tanganmu. Engkau percaya, engkau disembuhkan. Saat ini kita sepakatkan hati, kita sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami sepakatkan hati, segala macam sakit penyakit yang ada, dalam nama Yesus kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus mengalami kesembuhan, karena Yesus Kristus Tuhan sanggup menyembuhkan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan. Jadi dalam nama Yesus kami percaya engkau mengalami kesembuhan. Dengan iman engkau katakan, aku telah disembuhkan, aku telah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Angkat tanganmu di hadapan Bapa Surga. Siap padamu untuk terima berkat. Berkat daripada Allah menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Engkau diangkat kepala bukan jadi ekor. Semakin lama semakin naik, tidak turun. Biar kiranya damai sejahtera Allah, persekutuan yang indah bersama Yesus Kristus Tuhan, tuntunan Kudus menguasai engkau dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama saya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah senantiasa sukacita Allah tetap menguasai kehidupan. Haleluya. Shalom. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi